Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut kedatangan jajaran Direksi PT Pertamina di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 22 November 2021. Dalam pertemuan hadir Johan Nababan selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional, serta Eri Sugiarto selaku Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina, yang membahas terkait kerjasama dalam mencegah tumbuhnya sikap radikalisme intoleran yang mengarah pada terorisme di perusahaan badan usaha milik negara. Salah satunya dengan melakukan data profiling para pegawai di lingkungan PT Pertamina. Kepala BNPT sampaikan bahwa ciri seseorang bersikap intoleran yang mengarah pada terorisme kerap menggunakan narasi agama dalam memvalidasi perbuatannya. Untuk itu dengan data profiling dan juga program kerjasama lainnya, diharapkan dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak untuk memberikan edukasi kepada para pegawai untuk memperkuat cinta, tak hanya kepada agama namun juga negara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi hadir dalam webinar bertajuk Sinergisitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi dan Terorisme untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul di Era VUCA. Acara yang diselenggarakan di Polda Bali pada 24 November 2021 ini turut dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra. Dalam diskusi ini, Kepala BNPT sampaikan sinergisitas antara BNPT, BNN, dan KPK harus dilakukan demi menguatkan sendi negara dari degradasi moral, utamanya kepada generasi muda Indonesia. Kemajuan teknologi juga menjadi faktor meningkatnya aktivitas terorisme. Proses radikalisasi, perekrutan, hingga pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui internet. Fenomena ini melahirkan aktor tunggal atau lone wolf dalam aksi terorisme seperti yang terjadi di Mabes Polri pada awal tahun 2021 lalu. Kolaborasi ketiga lembaga yang akan fokus pada upaya pencegahan ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat agar tercipta daya tangkal terhadap radikalisme terorisme, korupsi, serta penyalahgunaan narkoba. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melibatkan unsur pemerintahan serta organisasi keagamaan untuk berdiskusi dalam silaturahmi kebangsaan bertemakan bersama membangun harmoni bangsa. Dilaksanakan pada 25 November 2021 di Kota Tangerang, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, serta Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid membuka acara. Bersama mitra ahli BNPT Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, hadir Forkopimda Provinsi Banten dan Kota Tangerang, yakni Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi dan Wali Kota Tangerang Arif Erwis Mansyah, beserta jajaran, serta Satuan Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT yang berasal dari lintas agama. Dalam diskusi tersebut, para hadirin saling bertukar pandangan terkait dengan terorisme dan hidup bernegara berdasarkan latar belakang masing-masing. Meskipun kini propaganda semakin mudah disebarkan di dunia maya, namun para hadirin memiliki satu suara, bahwa Pancasila perekat persatuan bangsa. Diharapkan semangat toleransi dalam silaturahmi ini tetap terjaga dan tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Guna mengetahui proses pembinaan deradikalisasi kepada narapidana terorisme, Subdit Bina dalam Lapas Khusus Terorisme di bawah Direktorat Deradikalisasi, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, terima kunjungan studi lapangan mahasiswa pasca sarjana Program Studi Magister, Departemen Kriminolog, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada Kamis 25 November 2021 di kantor BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat.
Sebanyak 20 mahasiswa pasca sarjana kriminolog UI mendapatkan pemahaman siklus strategi deradikalisasi di Pusat Deradikalisasi BNPT yang dijelaskan oleh Kasubdit Bina Lapas Suster BNPT Kolonel Infantri Kurniawan. Penerimaan warga binaan Pusat Deradikalisasi di Lapas Khusus Kelas 2B Sentul tentunya melalui prosedur ketat yang dikoordinasikan bersama Densus 88, Ditjen Pemasyarakatan dan Subdit Bina dalam Lapas BNPT hingga akhirnya terverifikasi. Dengan program deradikalisasi yang diterima warga binaan, Kurniawan berharap mereka menjadi agen perubahan untuk mengajak teman-teman di lapas lain agar dapat membangun negeri ini dengan kreativitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pakar kriminolog yang juga dosen Departemen Kriminolog UI, Profesor Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, berterima kasih atas ketersediaan BNPT yang telah menerima studi lapangan mereka. Ia menilai sinergi yang dilakukan BNPT dengan instansi terkait dalam merumuskan pendekatan koreksional yang tepat dalam upaya menderadikalisasi para napiter. Menutup kunjungannya ke BNPT, para mahasiswa berkesempatan mengunjungi area kawasan Balai Latihan Kerja atau BLK, mulai dari melihat lokasi workshop otomotif, kerajinan tangan, peternakan, dan perikanan. Dalam rangka penguatan karakter di kalangan generasi muda, khususnya para siswa sekolah menengah atas, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri webinar bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kegiatan yang bertajuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme Tingkat SMA Sederajat di Indonesia tahun 2021 ini berisi pemaparan materi terkait bagaimana ideologi kekerasan disebarkan dan tersebar. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa saat ini kita berada pada era kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi. Dua hal inilah yang menjadi kemudahan sekaligus ancaman. Kebebasan mendapatkan informasi dan kebebasan berkomunikasi di dunia maya jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai akan jatuh pada disinformasi dan provokasi. Masyarakat menjadi sulit membedakan mana berita berdasarkan fakta atau narasi fiktif belaka. Untuk itu, dalam kondisi seperti inilah generasi muda mengemban tugas penting sebagai penggerak literasi masyarakat, menjadi corong edukasi untuk mencerahkan bangsa agar cerdas dalam mencari informasi dan bijak dalam berkomunikasi serta berinteraksi di dunia maya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri undangan rapat terbatas di Kompleks Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Ratas yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD ini membahas terkait persiapan pengamanan dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Dalam pembukaannya, Menko Polhukam sampaikan perlu adanya kehati-hatian serta antisipasi mengingat banyaknya perayaan peringatan yang jatuh di bulan Desember. Antisipasi ini dilakukan tak hanya dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan, namun juga menekan potensi terjadinya lonjakan atau gelombang ketiga dalam kasus COVID-19. Rapat koordinasi ini dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Muldoko, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta perwakilan dari lembaga terkait.